Hai, sahabat Oki, apa kabar? Wah, pasti lagi apa ya? Lagi nyantai lah ya, lagi menikmati hari. Entah sisa-sisa hari atau masih dari hari siang, terserah kapanpun sahabat Oki nonton. Hari ini masih dengan saya Oki Prasetyo. Ya, kita ada tamu lagi nih, ada sahabat saya yang mau luangin waktu untuk ngobrol sama saya. Kita ketemu sebenarnya nggak sengaja. Kenapa saya bilang nggak sengaja? Karena kita ketemu di suatu tempat di Jakarta Selatan, di event nonton. Iya, nonton nonton bareng. Dia menjadi pembisik waktu itu untuk sahabat-sahabat tunanetra. Kita kenalan di situ, lalu sampai hari ini lah kita berkomunikasi berapa tahun yang lalu itu udah hampir ada kali 8 tahun yang lalu mungkin ya. Sahabat saya yang cantik, namanya sih unik, menarik, panggilannya Dina. Hai Din. Halo, Oki. Oki Apa atau Mas kabar? Oki nih? Oke aja. Hai Oki, apa Sehat-sehat. kabar? Sehat. Alhamdulillah sehat walafiat. Kamu gimana? Amin. Sehat-sehat ya? Puji Tuhan, sehat pastinya. Kalau Amin, nggak luar sehat kita nggak biasa. ngobrol nih. Iya, kalau nggak sehat kita nggak ketemu ya. Iya, Din. Hmm. Namanya kan menarik nih. uh-uh. Ada unsur-unsur Belanda ya. Namaku? Nah, boleh sebut ya. Boleh, boleh. Nama lengkapnya kalau nyari di IG atau di Facebook adalah Siti Nurfandina. Narven, Oh, Narvendina. Narven Dina, Tuh kan gitu. Belanda kan? Iya, Dina tuh nama dari ayahku Hadi, Hmm, dari diambilnya di. oke. Dan ibu aku Mina, panggilannya jadi Nanya, jadi Dina. Dina. Narvennya itu Hmm. dari uh, fannya itu dari Van der Hoeven, dari keluarga opa yang orang Belanda itu gitu. Jadi Wow. sebenarnya kalau digabung adalah nama-namaku tuh penggalan-penggalan nama. Oh, Tapi arti sesungguhnya Siti-nya luar biasa sih. itu dari nenek. Jadi Hmm, langsung ditambah namanya Siti gitu. hmm, Karena kalau dari Islam itu memang ada arti tersendiri yang betul, yang betul. artinya Iya, iya. bagus. Mm-mm, Hmm, gitu. wow. Din, Mhm. sorry kita bicara soal pendidikan, boleh ya? Boleh, boleh. Dina ini urusan apa sih? Lulusannya, Mhm, dulu aku waktu SMA kan sosial ngambilnya IPS mhm, ya. mhm. Kuliah aku ambil itu jurusan komunikasi. Komunikasi. Komunikasi yang majoringnya itu dulu kan dibagi ada PR, ada jurnalis, ada Mhm, periklanan. Aku ambil yang betul. advertising. Perikanan. Heeh. Berarti sempat di media ya? Oh iya, memang aku mengawali karirnya dari media gitu. Hmm, Mm-mm. tahu nggak sahabat lagi, kenapa saya nanya pendidikannya? Kadang- Kadang-kadang, kadang tuh antara pendidikan yang kita ambil dengan apa yang kita sukai, apa yang kita hobi itu ada hubungannya, ada yang nggak ada hubungan sama sekali, atau ada irisan-irisan yang melekat di keduanya. Nah, Dina ini, aku panggil Dina ya. Iya, Oke. Dina panggilnya. Dina ini luar biasa, hobinya, passionnya. Nah, ini kenapa tadi saya bilang kalau di awal, ketemunya bukan di mall atau bukan di apa, tapi ketemunya di satu satu acara untuk sahabat-sahabat tunanetra. Mohon maaf, mohon izin bagi yang punya nama, saya pakai sebentar ya namanya. Dulu namanya Bioskop Bisik gitu ya. Ya, Dina betul. ini punya kepedulian sosialnya luar biasa tinggi. Bantu sesamanya, waduh. Kadang-kadang saya nggak kayak aja susah ngikutinnya. Gimana, Din? Kenapa sampai apa ya? Kita belum bicara soal kesukaan hobi yang luar biasa lainnya, tapi untuk sosialnya Mhm, itu mhm. saya kan pernah bilangnya kalau Dina harus atau memiliki pasangan harus yang bisa mengikuti passionnya ini, passion Iya, sosialnya ini. iya. Kenapa dia bisa gitu?
balik ke kita lama banget tuh ya event tersebut ya. Iya, iya. Awal kita kenal di situ nonton bareng. Kalau nggak salah awal aku menemani gitu ya teman-teman Mhm, untuk nonton di acara tersebut tuh emang di event itu deh. Jadi sebelumnya belum belum pernah ya kalau nggak mhm, salah. Biasanya memang terjun di membantu acara-acara lain gitu. Jadi itu pengalaman yang berkesan banget. Kalau ditanya nggak bisa dicari alasan pastinya sih, cuman memang dari kecil gitu, aku mhm. emang punya ketertarikan untuk eh, membantu atau menolong. Sebenarnya bukan sesama tuh bukan hanya manusia ya, Iya, sesama tuh bisa luas, bisa makhluk hidup, suka hal-hal yang ada kaitannya dengan sisi altruistik, hal-hal yang altruisme. Kalau aku membantu, aku mhm, ngerasa sebenarnya yang dibantu aku sendiri. Kalau kita lagi menolong orang, justru aku juga lagi apa ya, lagi menolong diriku juga. Aku ngerasa happy. Tuhan banyak kasih juga kembali ke aku banyak hal-hal lain tuh, iya, iya, iya. rezeki-rezeki lain, segala hal dimudahkan ke aku juga. Jadi memang apa, kalau melakukan hal tersebut tuh juga bukan karena pamrih ya, tulus aja dari hati aku dari dulu tuh sudah senang. Kebetulan emang waktu itu diajakin aja untuk volunteer. Mhm, Terus aku tertarik karena wah ini konsepnya kayaknya bagus. Belum pernah aku coba juga sebelumnya karena mhm, aku orangnya juga senang mencoba hal baru kan ya. iya. Dalam bentuk ini membantu sesuatu yang aku belum pernah nih, aku pengen men-challenge juga. Susah nggak sih sebenarnya gitu. Hmm. Tapi gimana rasanya pertama kali membisikkan? Pertama kali membisikkan sebenarnya nggak terlalu apa ya, mungkin ada beberapa orang yang kagok banget atau ngerasa sulit. Mhm, Jujur aku ngerasanya sih bukan berarti aku tahu semua ya, cuman maksudnya mengalir aja. mhm, Dan emang aku tuh kan em, suka gitu, suka interaksi juga sama orang lain, nggak terlalu sulit lah ya buat aku mhm, untuk ngobrol, untuk menggali. Jadi waktu aku dikasih pasangan untuk dibisiki, ya mhm. aku pertama sebelum acaranya mulai ngajak ngobrol dulu gitu kan ya, biar cair, biar nggak terlalu tegang. Nah, dia siapa? Waktu itu Luna atau bukan ya di situ ya? Ya, Benar itu Luna ya. Sebentar, apa itu bukan yang pertama ya? Itu yang kedua, aku lupa. Intinya waktu yang di acara itu Luna ya, pertama kali. Luna sebelahnya saya. Sebelahnya sama kamu. Lalu ada sahabat kita satu itu ya. Nah, iya, betul. Betul, betul sekali. Nah, di situ ya udah jadi ngobrol-ngobrol dulu tuh. Hmm. Ya, itulah pertama kali kenalan kami dan apa ya, ternyata banyak hal yang bisa kami bagi dengan bukan materi, bukan apapun, tapi pengalaman, pengalaman dan suatu hal yang baru buat Dina juga bahwa Iya. menjadi sahabat disabilitas khususnya sahabat untuk tunanetra nggak susah ya Din ya? Oh, cuman maksudnya kita juga harus mendengarkan juga. Aku ngeliat lah ya, Ya, kayak misalnya betul. dia butuhnya apa. Mhm, Ada aku pengalaman lupa waktu itu, bukan di hari itu ya, mungkin mhm, di event lain. nonton ya kita yang lain. Mhm, mhm. Aku lupa, jadi bioskopnya kan gelap gitu kan ya. Nah, Aku lupa waktu itu kayak gini, keluar dari mulutku, aduh nih gelap banget sih. Aku bilang gitu. Aku mhm, lagi ngomong sama diriku sendiri, nggak bermaksud. Tapi ngomong abis itu mana? aku kayak tersentak sendiri. "Oh, iya ya, ini kan yang di sebelah gue, maaf ya teman-teman nih. Maksudnya kan eh, yang tidak bisa melihat itu yang memang nggak bisa melihat. Mhm, Kadang aku lontaran hal-hal seperti itu tuh aku nggak bermaksud untuk gue nanti menyakiti hatinya dia nih gitu kan. Terus yang waktu ngomong ya itu mah udah biasa mbak. Kalau kita gelap terus gitu dibercandain. Waktu itu gitu terus aku yang aduh enak banget gitu ya. Mungkin kalau teman-teman udah biasa terus dibawa santai aja kali ya. Cuman aku yang belum tahu apakah nanti bisa menyakiti perasaan teman-temannya gitu. Iya, iya. Terus misalnya dalam berjalan nih, kan Mhm, dikasih tahu tekniknya harus megang betul. misalnya di sebelah kanan gitu kan ya, Ya, megangnya di lengan. Kenapa mhm, nggak di sini misalnya itu nanti justru menyulitkan teman-teman disabilitas. mhm, Jadi ada tekniknya untuk megangnya misalnya gitu. Terus jalannya seperti apa? Kita di depan kah atau kita megang mereka? Nah, itu aku nggak terlalu teknikal sih, tapi belajar sendiri waktu itu. Jadi
kita awas aja kira-kira kebutuhannya dia apa, terus kita lihat di depan bagaimana. Saat nonton juga jangan asik sendiri gitu, kadang-kadang kan mungkin lupa, terus asik sendiri ambil makan popcorn nonton, ya kan nggak gitu, ini kan lagi ngebisikin ya kan, jadi kita lagi ngajak mereka nonton bareng gitu. Dulu ya sobat-sobat Oki bahwa ya sayang tempatnya sudah tempat masih ada tapi yang kita sering kenal itu sudah kayaknya sudah resign dari tempat itu udah lama. Mhm, Jadi sekarang kalaupun ada acara nonton-nonton lagi biasanya itu sifatnya lebih ke masing-masing gerakan yang bagus. Jadi sahabat Oki itu tadi saya bilang saya pinjam soalnya itu milik dari suatu perusahaan yang ya, di bidang digital digital marketing ya, digital, digital mhm marketing. mhm, Mereka yang mencetuskan nama ini. Jadi tadi saya minta izin di video ini untuk menyebut acaranya. iya, Walaupun setelah itu berubah nama ya, mhm, berubah nama dan habis itu udah stop. Dan ya harusnya kalau ada yang mau berbaik hati untuk memulai lagi, seru kayak gini. Kita ngumpul lagi. mhm mhm mhm. Cuma memang itu butuh komitmen untuk, ya maksudnya niat juga untuk waktu itu kan dirutinin ya, kalau nggak Iya, salah ya, gitu tiap bulan apa kalau nggak tiap salah. bulan betul. Ketika nggak ada yang ngurusin lagi jadi udah gitu kan, jadi masing-masing akhirnya. Iya. Mhm, Tapi saya tadi, Din, passionmu apa, Din? Maksudnya tadi kan bilang bahwa dengan membantu sesama makhluk hidup, ya kan? mhm, Itu berarti sebagai energi tambahan dong ya, Mbak Dina ya. Maksudnya ketika kita sudah melakukan banyak hal, kita akan mhm, suatu kegiatan sosial dengan melihat yang kita bantu tersenyum, bisa tertawa, bisa betul ini itu betul suatu recharge buat kita bukan sih? betul. Jadi maksudnya makanya tadi aku maksud tuh menolong diri kita sendiri Hmm. artinya yang bahagia juga bukan hanya orang yang kita bantu atau siapapun itu, tapi kebaikan itu aku percaya berbalik ke diri kita sendiri gitu. Percaya atau enggak saat melakukan itu, ada perasaan bahagia, ada energi yang, terangkat, ada energi yang maksudnya, terpancarlah di diri kita atau kita bisa ngerasain gitu, Hmm. kebahagiaan itu, joyful feeling-nya itu gitu untuk Hmm. saat membantu dan yang aku bilang tadi kadang-kadang kita nggak sadari, ketika kita berbagi itu ya banyak banget deh hal-hal yang aku lagi ngelakuin apa, terus aduh kok susah ya tiba-tiba dikasih kemudahan tuh banyak banget dalam bentuk apapun ya gitu. Amin. Ah, mhm mhm. Terus sekarang apa kegiatan Dit? Maksudnya masih bekerja kah? Atau Sekarang ini at the moment itu aku freelance, sebagai editor. Mhm. Jadi, aku kayak melakukan pengecekan-pengecekan tulisan artikel gitu, terus Hmm. juga membantu menulis juga. Kebetulan waktu pandemi itu bikin beberapa hal sih sama temenku. Jadi sama temenku berdua kita bikin, art shop. Jadi bikin tas dan lain-lain. Satu lagi aku bikin jamu kan, Iya, 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 sempat-sempat minuman ya. itu. Hmm. Sama sebelumnya lagi sebetulnya aku bikin sama temanku itu, namanya Hari Bumi. Bikin untuk, meminimalisir penggunaan barang-barang plastik, kayak Mhm. gitu. Hmm. Jadi dulu kita mencoba untuk kasih, edukasi, "Yuk mulai mengurangi sampah plastik," dan lain-lain. Nah, Hmm. itu mungkin bentuk yang aku bisa lakukan juga paling tidak walaupun nggak maksimal banget, tapi paling nggak bisa bantu ngasih edukasi di sekitar aku untuk lingkungan. Hmm. Nah, dari sekian kegiatan yang seabrek itu, kok masih sempat jalan-jalan? Soalnya IG-mu kayaknya berapa waktu lalu Penuh lagi, dengan perjalanan ya? iya. Nah, gak usah Mbak Oki. Nanti deh. Din, boleh nggak nanti kalau IG-nya aku taruh di deskripsi, mungkin ada yang ingin kenalan atau Boleh, nggak apa-apa. soalnya IG-nya Dina itu menarik sekali sahabat Oki. Ada part di mana dia jalan-jalan, dia menikmati alam. Tadi makanya kecintaan dia dengan alam itu luar biasa. Ada Mhm. part di mana nantilah itu di segmen terakhir. Iya Ada part iya, dia mencintai alam. Secinta itu dengan alam, Din. mhm. Iya, jadi by the way mungkin buat teman-teman yang nggak tahu, aku emang orangnya kalau orang orang bilang kan banyak mau ya. Hmm.
Pas kayak banyak mau tuh bukan nggak bisa komit di satu hal, tapi memang aku orangnya punya segitu banyak passion gitu loh. Hmm. Itu aku kalau suka sesuatu tuh sedalam itu. Jadi Hmm. apapun yang aku lakukan, aku tipe yang selalu maunya mengulik. Oh, oke. Kalau aku melakukan sesuatu, I have to know the reason behind it, misalnya. Kira-kira yang menarik apa? Terus apa yang meaningful? Jadi aku nggak mau melakukan sesuatu tuh sekedar kayak cuman melakukannya udahlah gitu. Aku tuh orangnya memang sukanya sesuatu yang deep gitu. Jadi Hmm. makanya mungkin kelihatannya buat Oki wah segitunya ya gitu kan ya. Hmm. Either di musik, either di tadi aku traveling, either Ya. aku tadi kegiatan membantu. Itu Hmm. karena kalau aku orangnya kayak gitu harus kalau menceburkan diri harus benar-benar total gitu Tapi tadi. gimana, Bu? Kenapa? Bagi waktunya gimana? Kalau traveling itu juga kan hobi ya. Jadi Hmm. memang aku orangnya agak-agak adventurer nih. Kebetulan kan jadi sekarang aku lagi masih kerjanya mobile nih. Jadi ya Hmm. udah waktunya bisa aku bagi. Biasanya aku selalu menyisipkan waktu dalam setahun tuh setidaknya aku mau travel nih. Aku udah jauh-jauh hari udah plan lah aku mau kemana gitu. Dan itu sebenarnya bagian dari aku untuk merecharge juga, Oki. Hmm. Oke. Aku tuh orangnya kan nggak kelihatan introvert ya, karena aku juga kelihatannya temenannya banyak dan Hmm. kalau udah deket bisa bawel banget gitu ya. Tapi sebenarnya aku naturally introvert. Hmm. Maksudnya secara natural, Hmm. orangnya kalau habis ketemu orang atau habis Capek. apa, aku tuh harus automatically kayak tadi itu merecharge-nya itu Hmm. dengan cara aku sendiri, ya aku hobi travel nih. Jadi aku jalan-jalan dan itu sering banget aku jalan-jalan ya solo travel gitu. Terakhir yang di IG juga soal travel. Travel. Yang terakhir aku ke Bromo. Kalau yang Hmm. ke Bromo tuh aku kebetulan sama keluarga. Hmm. Sebelumnya aku sendiri tuh waktu itu aku melihat situs-situs megalitikum. Iya, 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 itu sempat aku lihat tuh. Nah, itu aku Hmm. sendiri tuh. Wow, ya, keren ya, asik di saat bersatu ini. Wah, kalau saya tidak menyulitkan mah, wah, ayo bareng. Tapi ya bukan masalah itu. Aku juga bahkan sama temenku juga nggak merekomendasi kadang. Jadi emang harus cari yang passionnya sama Iya, atau iya, yang betul, betul, pace-nya, pace betul. kecepatan ya. Iya, Karena takutnya nanti aku suka, temanku nggak enggak. enjoy. Hmm, Jadi hmm, kalau aku pun lagi sama teman, ya aku menyesuaikan kita mau kemana nih gitu. hmm. Atau kadang-kadang lagi pengen sendiri-sendiri, gue mau kesini dulu, ntar lo kesini ya, nanti kita janjian ya. Kalau Oh, lagi bareng ini gitu ya. Tapi kalau aku sendiri kan enak tuh, semuanya aku yang sesuai sama apa yang aku mau ya. sebelum di hujung nih, saya nggak mau lama-lama meminta waktunya karena banyak sekali kesibukannya. Tapi, Nggak apa-apa kok, ini oh, udah disiapkan waktunya kok aduh, buat kopi. asik Serius, nih. Tapi nggak apa-apa. apa ya istilahnya? Sahabat-sahabat Oki yang tahun-tahun 2000-an sudah boleh menonton bioskop ya, pasti ingat satu judul film ini, AADC, Ada Apa Dengan Cinta. Tapi ini jadi AADD, Ada Apa Dengan Dina. Ada apa dengan Nina ya? Di satu scene yang, ingat nggak bagian cinta yang nyanyi sambil berpuisi di satu, apa sih, satu kafe. Ayo sahabat Nah, Oki nonton nggak? Hah? Kalau aku Sahabat Oki nonton, nonton, nah, nonton sahabat Oki pasti nanti ya. kalau ada yang nonton dan sampai scene itu drop di komentar ya, maksudnya bukan masuk mengingatkan film itu bukan, tapi kembali ini dari IG. Sekarang hobinya bermusik dan bernyanyi juga masalahnya. Saya, jujur Jadi saya, apa hobinya gitu ya? saya tuh sebagai sahabat ya, sahabat mungkin sahabat yang belum baik, maksudnya kurang baik gitu. Saya sampai belum belum berani untuk nanya, Bin, ini ini yakin ngeband. Din, apa lagi sih gitu ya? Balik lagi ke tadi yang banyak mau itu gitu kan. Hobinya banyak. Tapi ya itu kembali. Tapi tadi kan sudah jelasin ya kalau 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 tidak ada satu excuse atau satu not excuse ya reason ya berarti satu alasan yang kuat, Dina juga nggak akan lakukan itu dan bukan berarti dia tanpa 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 basic juga untuk melakukan itu. Karena sebelum jawab yang tadi, sebelum jawab soal menyanyi dan berpuisi tadi, juga ada sempat posting-posting lagu-lagu
Dan behind scene-nya apa ya? Sempet ya? Aku sering postingnya tuh ya either aku yang main ukulele Hmm, atau aku posting musiknya lagu luar yang misalnya hmm, aku suka aku posting cerita iya. tentang musiknya Hmm. atau yang tadi itu yang kamu cerita yang kolaborasi sama teman itu Nah, mana yang mau berbagi diceritain dulu? Yang bebas ukulele nanti dulu? maunya yang mana dulu. Terserah Dina, mau ukulele dulu? Kenapa bisa bermain ukulele? Oke, ditarik garis dari dulu cek gitu. Hmm. Jadi teman-teman loh, jadi dongeng. Nggak apa-apa. Jadi sahabat Oki gitu. Temennya yang ini nih, yang satu ini dari kecil memang suka musik juga. Jadi memang aku dari kecil tuh kalau hobi musik iya, art iya, em, sama tadi ya kegiatan-kegiatan Hmm, hmm, sosial, hmm, sama baca buku aku suka banget baca buku. Dibanding nonton aku tuh jauh lebih suka baca. hmm, hmm, Eh musik itu mungkin kayaknya udah diturunkan juga kali ya. Jadi memang ada darah seninya dari hmm. kecil. Jadi kalau ada lagu atau ada apa tuh cepat banget aku nangkepnya Ki. Oh gitu. Buat orang kan mungkin lagu apa ya nggak tahu. Aku Hmm, tuh lagi-lagi balik yang tadi passionate-nya aku itu passion aku hmm, ya. Jadi hmm, kalau dikasih lagu dari dulu lagunya tentang apa ya? Terus aku ngulik ini tentang apa? hmm, Terus siapa yang nyanyi? Terus aku jadi cari tahu lagunya tahun berapa. Terus jadi panjang gitu deh. Nah hal-hal itu dari zaman dulu juga aku suka musiknya tuh nggak hanya musik yang zaman aku jadi musik lama tahun 50-an, hmm, 60-an gitu aku hmm, ulik lah. Sekarang udah jadi berlanjut sampai sekarang nih udah suka zaman hmm, dulu aku SMP juga sempat ngeband. Aku juga dulu belajar gitar. Eh, terus sempat belajar bass. Ada gitu menyambung ke yang ukulele nih. Jadi hmm, pas pandemi ceritanya, aku daripada mengisi waktu luang nih, mengisi kekosongan ya udah. Sebenarnya tuh ukulele juga bukan punya aku. hmm, Jadi tuh ukulele punya ponakan aku. Gitu. Keponakanku awalnya lagi di rumahku, terus eh pinjem dong gitu kan. Terus hmm. ya udah coba-coba chord nyari kan sekarang gampang ya nyari Gampang. source Hmm, untuk lagu tuh yang masa beda kayak zaman-zaman dahulu lah ya. iya. Nyanyi deh udah gitu aku coba record gitu itu juga sebenarnya kayak pengen sharing aja gitu sharing ya berbagi siapa tahu yang follower aku di IG ada yang terhibur lah ya saat lagi pandemi Hmm, ya udah jadi aku sering tuh jadi lagu-lagu yang aku suka aku post aku nyanyi terus hmm, kadang-kadang aku kasih tahu kan backgroundnya kenapa iya. suka lagunya Hmm. begitu Ki kurang lebih Jadi dulu penyanyi favoritmu siapa? Indonesia boleh, luar boleh. Indonesia itu em, kalau aku suka banyak banget, cuman salah satu dulu suka almarhum Chrisye. Mhm, Maksudnya aku suka semua musiknya lah ya, bisa hmm, dibilang bukan hmm, cuma satu hmm. dua. Yang sekarang-sekarang tuh em, vokalis langsung nyari gitu. Soalnya aku kadang dengerin musik nggak selalu yang sekarang sih, jadi ya Betul, betul. Lebih enak yang dulu. aku jadi bukan stuck ya, emang suka gitu. Jadi Iya, iya, yang dulu-dulu tuh masih aku dengerin. Kalau sekarang tuh kan banyak banget ya yang baru-baru ya. Jadi misalnya si ini bikin lagu udah satu, nanti ada band lagi baru. Jadi aku paling dengerinnya cuma per track aja kalau sekarang. Kalau dulu tuh kan satu album. satu musisi Hmm. aku benar-benar dengerin semua. Yang indie-indie aku suka kayak Pure Saturday. Oh, oke. Jadi genrenya bebas ya, dia? Ada banyak banget sih. Kalau yang luar juga banyak. Luar udah nggak kesebut deh. Itu banyak banget yang aku suka. Nah, gini. Jadi sahabat Oki tadi saya sama Dina sepakat bahwa kita bukan 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 stuck di apa ya pemilihan siapa yang grup band atau vokal atau solo atau apalah Ya. di Mm-mm. masa lalu bukan. Tapi bedanya antara antara industri musik saat ini sama masa lalu itu bedanya gini. Kalau dulu kita bilang penyanyi pop siapa? Chrisye. Mm-mm. Langsung Mm. ya, kita Betul. bisa langsung nyebut si A nya, Ibu Vina Panduwinata. Iya, Pindah Beliau Panduwinata. salah satu yang suaranya menarik, maksudnya menarik dalam artian orang mah makan gorengan suaranya ngaco, dia makan gorengan suaranya makin bening, bingung saya. Ya dulu jadi apa ya ketika kita nyebut satu tuh langsung ke dia gitu kan ya emang Iya, emang emang nggak sebanyak sekarang sih beda lah ya kalau gitu sekarang kan ngikutin pasarnya, pasarnya suka balada, balada semua. Pasarnya betul pasarnya suka pop,
pop Melayu semua gitu. Betul, jadi kayak ada ininya ya, waktu-waktunya giliran lagi trennya Betul. itu naik berapa setahun atau berapa bulan gitu ya, itu semuanya. Hmm. Betul betul. Aku apalagi Nah, dulu juga bekerja di TV mengalami banget tuh. wah, iya, iya ya, pernah kerja di TV ya? Lupa saya sampean. Awalnya emang justru medianya di TV dulu TV waktu yang itu ya, yang punyanya, yang ada di tendean, iya, sekolah tendean, ya, sekolah tendean. sekolah tendian. Awalnya aku tercemplung di dunia media broadcast. Tapi emang di digital marketingnya itu, iklannya ya, lebih ke iklannya ya, tadi ya. Enggak. Nah, itu tadi mungkin yang Oki bilang ya, Hmm? kadang walaupun nggak terlalu jauh. Kamu bilang kan tadi kita ambil Apa? mata jurusannya apa, Hmm. kerjanya apa. Kalau Hmm. ini aku mungkin nyasar. Kalau harusnya yang kayak aku nih ngambilnya benar-benar advertising. Kalau ini aku jadinya kan ke industri pertelevisian. Hmm. Aku awalnya itu di situ memang langsung jadi kreatif sih. Hmm. Kreatif memang kurang lebih sih media juga dan komunikasi kan ya, Iya. nggak jauh beda gitu. Cuman ya beda jalurnya aja. Jadi aku uh, kreatif tuh bikin skrip-skrip Hmm. untuk hostnya, bikin acara, syuting gitu, Hmm. dan mengatur segala macam jadwalnya dan ikut liputan-liputan keluar, interview-interview orang gitu segala macam. Menariknya pernah dilakukan dulu. Apa? Balik lagi ke soal tadi, vokal dan puisi. Wah, ini juga salah satu yang nggak bisa dianggap remeh, karena Hmm. berpuisi itu, apalagi di tengah-tengah nyanyi atau nyanyi puisi dulu baru nyanyi. Kenapa tadi saya nyungkit-nyungkit soal cinta yang ada di AADC, karena praktis nggak mudah untuk berpuisi di tengah apa, sambil sambil jadi vokal itu nggak mudah. Tapi emang emang hobi bikin puisi. Hmm, nggak banyak sih. Jadi awalnya memang suka journaling. Kalau journaling tuh journaling tuh bukan bikin puisi tapi menulis apapun yang lagi kita rasakan Hmm. aja atau Hmm. yang aku amati, aku Hmm. observasi Hmm. sehari-hari. Hmm. Jadi dulu udah dibiasain gitu untuk menyalurkan ini deh biar mengelola emosi yang sehat. Misalnya Hmm. kita lagi ngerasa apa ya. Kalau zaman dulu mungkin kecil diary ya. Iya, betul. Kalau sekarang ya orang sering bilang journal book, journaling, Iya, kita menjurnal gitu. betul. Jadi ya kadang nulis-nulis ada nih diniatin emang nulis poetry gitu, puisi, tapi Hmm. ada juga yang emang nulis-nulis aja. Hmm. Terus em, temanku kan banyak yang ngeband ya, yang punya Hmm. band. Bandnya juga jalurnya independen yang bikin sendiri. Dan sekarang Hmm. kan semua dimudahkan ya Iya, semenjak digital ini gitu. Jadi semua bisa dibuat sendiri. betul. Ya udah gitu. Aku yuk Din mau nggak bareng misalnya kolaborasi yuk gitu. Isi nih part Hmm. lagu ini. Hmm. Musiknya udah ada. eh, Liriknya ada nih tapi gue butuh lirik tambahan untuk bikin apa namanya semacam puisi gitu. Hmm. Awalnya gue tanya kayak gimana emang maunya. Lu terserah lu aja cuman nih musiknya kayak gini. Jadi feel-nya eh, bisa lo rasain sendiri. Jadi menariknya di situ. Jadi aku dengerin dulu gitu ya Hmm. lagunya kayak Hmm. apa nadanya terus tentang apa nih kira-kira gitu apakah kesedihan ataukah kemarahan atau Hmm. rasa happy atau apa gitu ya udah dari situ baru aku dapat ide. Eh, Idenya biasa nulisnya malam-malam ya saat udah lagi hening karena kalau Seperti enggak biasa. emang kalau aku tipe yang nggak bisa tuh lagi nulis atau lagi baca terus ada banyak gangguan-gangguan tuh ada orang kan yang bisa ya terus gitu kalau aku Hmm. emang nggak bisa aku harus pas lagi udah Iya. sendiri makanya biasanya malam aku coba-coba cari ide ya udah nggak terlalu lama sih itu. Udah aku kasih ke temanku terus prosesnya cepet kita cuman kirim by WhatsApp itu ada Hmm. pakai aplikasi aja gitu. Kalau itu cuman berapa kali ya sempat yang sama nyanyi 3 kali sih Hmm. yang bareng sama temanku tuh ada di tiga tiga karyanya dia gitu kita Wih, kerja sama. mantap, mantap. Udah dengerin belum? Nanti
itu bisa didengerin Ki, kan Iya. ada di Spotify, ada di Oh, IG ada juga di bisa. Spotify udah. Itu temen-temen aku yang emang rajin, jadi sama dia semuanya di filing di Spotify-nya gitu. Jadi dia udah Hmm, bikinin. Nah, jadi boleh kasih mm-mm. WA aja nama Boleh, Spotify. boleh. Nanti aku kasih ya. Tapi Din, Gitu. sebagai anak yang mencintai musik dari zaman dulu, ya, Mm-mm. Mm-mm. dulu kan kita dihadirkan dengan mungkin kalau yang lebih lama lagi ada piringan hitam, Iya, lalu betul. ada lebih kecil lagi ada kaset gitu ya. Gramophone. Oh iya ya. Ya maksudnya era piringan hitam dan teman-temannya lalu kita pindah ke era kaset kan ya. Ya Iya. awal-awal 70 80 kan kaset Mm-mm. gitu, Mm-mm. lalu pindah ke CD gitu ya. Masalahnya kan sekarang udah nggak ada yang jual fisik. Dina lebih Iya. nyaman mana? Punya banyak lagu tapi kayak di Spotify, iTunes, atau apapun lah platformnya, Mm-mm. atau lebih seneng punya fisiknya? Kayaknya mungkin ada masing-masing era. Kita bersyukur juga nih ya, kita ngalamin ya, Ki. Mm-mm. Kita ngalamin generasi yang semua transisi ini kita alamin ya nggak sih? Iya, 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 Jadi betul. itulah kelebihan menurut aku generasi kita nih. Alhamdulillah aku seneng. Jadi tahu tuh kita dari yang kaset ke CD ke DVD, terus ada Mm, laserdisc lah ya, iya, terus ada apa lagi? udah Pokoknya sampai akhirnya sekarang DVD. digital. Mm, Mm-mm. Em, Kekurangan dan kelebihan masing-masing ada. Cuman memang dulu tuh ada kebahagiaan tersendiri sih dengan memiliki fisik eh, barangnya kayak kaset gitu kan ya. mm, Jadi mm, kayak apalagi juga dulu belinya menyisihkan uang gitu kan. betul. Uang jajannya segini gitu loh. Ya udah. Terus aku udah ngintip-ngintip nih misalnya ada band ini aku mau beli gitu kan ya. Aku Hmm. misalnya suka banget dulu Weezer. Aku lihat di Aquarius Mahakam atau di Aquarius Pondok Indah atau di mana lah. Aduh, itu dua platform yang udah tutup semua lagi. Semua tutup ya kan, boleh ya disebutkan ya, Gak udah apa, gak lewat. apa. Kan ada yang di Sabang, ada apa aja Iya. sih dulu di Suara gitu-gitu. Hmm. Eh iya jadi udah tandain gitu loh. Jadi kalau masuk ke situ nyari-nyari beberapa, terus Hmm. tapi kan uangnya cuma segini misalnya. Ya udah jadi misalnya aku emang rencana minggu ini mau beli 2 kaset. Ya udah tuh ngumpulin dulu uangnya, terus ada rasa happy gitu loh. Jadi pas dapet tuh kaset em, Hmm. seru gitu kan ya, seru terus ngoleksi juga. Aku dulu kan ngoleksi kaset-kaset itu, terus yang lucunya lagi, dulu kan sulit banget nyari lirik ya. Iya, Kan nggak ada, kita belum bisa nyari-nyari belum, Google. belum. Kadang-kadang juga sering sotoy aja, so tahu akunya kayak, oh kata-katanya ini, Padahal kalau pas aku lihat dulu, salah. Biasanya di cover itu ya apa di kaset kan biasanya ada tuh yang Iya, liriknya. beberapa ada, beberapa enggak kan ya. Tapi kan kalau itu kecil-kecil nih. Iya, itu juga, iya bener. Jadi kalau lagi dapat liriknya sih senang, tapi ada juga kan yang cuman thanks to. Kata-kata di Yes. sampul kan cuman kayak terima kasih kepada gitu kan, terima kasih Iya, pada Oki, pada ini, pada ini, pada ini gitu. Terus kalau sekarang ya kelebihannya jadi lebih mudah aksesnya iya sih. kita untuk em, ya dengerin apa juga gampang lah ya, ada banyak Hmm. platformnya. Cuman tetap kalau ditanya aku masih mengoleksi si kaset itu sekarang beberapa dan aku punya Hmm. playernya, masih ada Aku playernya. udah nggak ada kaset nih, udah pada hilang. Aku udah dijual sih kalau yang udah nggak didengerin, cuman yang collectible-nya itu Hmm. satu laci ada tuh Oh sengaja. iya? Karena ada tempat jual untuk CD lagi apa player gitu kompo Hmm. untuk pasang kaset ada, jadi aku beli gitu. Oh, Ada tempatnya, makanya ya senangnya, sayang nggak dijual kalau dijual kan. senangnya itu Nah, harta karun yang itu harta ah, karun sih. Dan buku Hah? pun gitu, aku buku Ya. juga tipe yang masih ngumpulin fisik. Walaupun sekarang sudah direm ya, maksudnya beberapa aja deh sayang kalau enggak. Eh, Hmm. karena sebenarnya bagus juga sih digital, jadi mengurangi ini ya. Mungkin kalau buat yang ini nggak terlalu tahu nih bukunya bagus apa enggak, ya udah lihat di lewat aplikasi kan ada tuh. Ya. Jadi bacanya langsung online. Tapi Din, Hmm, walaupun gimana-gimana ya, baca buku fisik itu juga seru loh, menyenangkan loh. sangat, sangat Menyenangkan. banget. Aroma kertas itu nggak ada yang gantiin loh. Baru mau bilang salah satu.
salah satu apa namanya hal yang disuka saat beli buku adalah Buka mencium sampul, aroma buku. buka plastik, bukan dibaca per lembar dulu, tapi di gitu. Iya nggak Iya, sih? bookworm banget ya, kutu buku banget gak sih kita nih? Jadi gitu kan dibuka aja gitu dikit ya halaman-halamannya tuh nggak Aromanya ada. kuat, terus senengnya cuma Iya, langsung sayang. kayak masuk ke otak, terus gitu kan, udah gitu baca yang kita suka lagi. Aduh, enak banget. Cuman sayang saya udah nggak bisa baca buku. Tapi kan kalau yang masih besar-besar masih gimana, Ki? Masih bisa nggak? Nggak, maksudnya udah mulai mulai nyetop lah, udah nggak bisa Oh, dibeli, udah iya, apa, iya, iya. kondisi mataku juga udah makin turun, jadi Mm-mm. ada di Spotify audiobook dibacain. Oh, audiobook ya, Heeh. ada ya? Cuma cuma tetap aja, jujur ya, feel-nya kurang. Nah, ya bener sih. Feel-nya Mm-mm. kurang, kurang banget. Mm-mm. Maksudnya apa ya? Kadang-kadang kan pronunciation sama pelafalan aksennya itu kan juga ada pengaruh juga kan. Gitu. Mhm. Iya sih ya. Jadi, Oh, kan suka ada ini soalnya di audio yang Spotify kan suka ada tema-tema gitu, iya maksud aku. ada. Aku Hmm. kemarin nemu satu, dikasih teman sih, link Mm-mm. itu buku-buku, ya emang buku lebih ke pengembangan jiwa ya. Mm. Kayak buku-bukunya juga ada buku-buku lama semua rata, kayak Rich Dad Poor Dad, terus Mm-mm. Atomic Atomic Habit kayak gitu. Jadi dibacain semua, cuman ya tadi ada feel yang kurang karena ya tadi baca dengan aroma kertas, apalagi kalau kita belum selesai kita tekuk di ujungnya gitu. itu Iya benar-benar. itu Kalau ya kita tahu dulu ada Sanggar Cerita tau nggak Ki? apa tuh. Bu kaset ya. Nah, Iya jadi kayak berdongeng tapi lewat kaset. lupa-lupa ingat sih, mungkin Jadi pernah. dulu ya maksudnya tuh feel-nya agak mirip kalau kalau buku kan kita berimajinasi juga Hmm, ya. hmm, hmm, Berimajinasi dengan pikiran kita ya kira-kira hmm, gimana gitu menggambarkan. Kalau dulu di kaset ada namanya cerita anak namanya Sanggar Cerita. Jadi hmm. ya kurang lebih berdongeng. Jadi misalnya ada kisah Timun Mas misalnya atau kisah Oh iya 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 apa? iya iya. Heeh. Hmm, Jadi kita pasang ya itu misalnya ada peran putrinya, ada raja atau ada apa, kita dengerin. Nah, kita seolah-olah kayak masuk di dunia dongengnya yang lagi betul betul diceritain di situ. Itu juga seru banget. betul betul. Gitu. Aku dulu rajin banget dengerin kayak gitu. Dan satu hal sih sahabat Oki yang ya gue yakinin bahwa kita berdua nih kan nggak nggak jauh-jauh amat nih umurnya, jadi yakin Aku lah. jauh sih, aku jauh lebih muda ya, sahabat Oki. Aku masih 17 Nggak usah tahun. ngaku-ngaku. Walaupun saya nggak sopan nanya umur, tapi nggak usah ngaku-ngaku lebih jauh lebih muda. 18. Sih lama-lama nambah dari 17 18. Kita Ngibul-ngibul. ini anak imajinasi. Ketika kita baca buku atau kita dengerin suatu cerita, tadi Dina bilang, kita masuk seolah kita ada di situ. Kita ada peran yang kita pasti mirip. Misalnya tadi soal soal apa, anggaplah yang udah umum ini, bawang putih bawang merah deh. Iya. Kita akan ngambil satu peran di situ, seolah itu perannya ada kita. Mm. Dan kita di imajinasi kita, oh ini gini, oh ya berarti ada rumah gede, ada ini seperti ini. Itu kebayang di otak. Betul. Dan itu indah loh. Maksudnya ketika kita bisa mentransform dari apa yang kita dengar atau apa yang kita baca ke visual walaupun cuma di imajinatif, Betul. itu indah, itu enak. Iya, benar. Jadi kayak kita eh, apa ya bisa bebas di dunia yang kita kembangkan itu nggak sih? Iya, Jadi kayak kita kreatif di pikiran kita dan mungkin yang Oki pikirin sama yang di versi Dina beda ya kan? beda. Heeh, Tapi nggak apa-apa juga karena emang kita mengembangkan versi diri kita sendiri nih. betul. Misalnya kayak tadi Oki bilang sih bawang merah begini nih sifatnya gini gini gini. Mm, Kalau versi aku mungkin ada bumbu-bumbu yang lain gitu. iya, Dan itu disitulah keunikannya ya nggak sih Ki? betul. Dan Mm-mm. cara cerita yang diambil dari buku, ya, Mm-mm. yang gua bayangin di dalam imajinatif gua Mm-mm. dengan apa yang ada yang ketika itu kan difilmkan, Mm-mm. itu hampir mirip, tau nggak apa? Apa tuh? Harry Potter. Oh, oke. Oki baca Bayangan dulu bayangan gue bukunya. tentang Hogwarts, terus tentang Harry-nya seperti apa, broomstick-nya segala, itu kebayang di gue. Dan ketika gue nonton pertama yang Sorcerer's Stone, Mm-mm.
ini enak, ini mah maksudnya udah kayak ada plugin di situ aja gitu. Iya, Itu iya, iya, seru. iya. Oh, jadi emang bener-bener kayak bener sesuai sama apa yang udah Mhm, mhm, dibayangin Oki gitu ya? mhm. Walaupun Iya tentu sih. tadi ya nggak semua sama ya bayangannya seperti apa, tapi pengen ketika yang kita lihat, yang kita nonton, yang kita Iya, bayangin iya. nyatu kayaknya, wah Sampai ini kalau itu sih hebat sih Harry Potter ya maksudnya sampai ada banyak klub-klub yang pecinta gitu juga kan. mhm, Terus mhm, lo bagian ini lo siapa gitu kan ya? mhm, mhm. Slytherin apa siapa gitu-gitu. Mm-mm. Ya Iya. inilah cerita-cerita saya sama Dina, maksudnya ya kalau ditarik garis lurus mungkin hobinya kurang lebih sama lah, bahwa saya juga suka musik dari kecil, tapi kalau dari Mm-mm. Dina tidak mengkotak-kotakan genre-nya apa, saya disuguhinya jazz pertama kali. Kamu jazz awalnya ya? Ya, karena dulu kan aku tinggal di Bandung. Di Mm-mm. Bandung, bokap itu seneng dengerinnya KLCBS dulu. Ada Oke. satu radio di Bandung, nah itu jazz. Jadi full Udah, jazz dari kecil jazz, dengerinnya. jazz, Oh, gitu. jazz, Terus terus. bala. Pokoknya era-era 70 80 yang mulai-mulai agak-agak dance, pop, rock, dance gitu dan jazz. Ya, pokoknya semua itu lah didengar. Sampai ke Louis Hmm, Armstrong, Frank dulu paling suka Sinatra. siapa jazz saat itu? Mas, pas masih Dulu gue belum ingat deh, hanya hanya tahu, baru tahu. oh kayak pernah denger aja nih musiknya Heeh, jazz kayak karena gini. Oh gitu. dulu kan belum belum tadi belum ada sarana untuk mencari tahu itu lebih jauh Mm-mm, kan. mm-mm, Jadi mm-mm, baru tahu hanya sekedar radio di cerita singkatnya aja, tapi belum nyantai-nyantai amat. Tapi seneng sama sama proses musiknya segala macam seneng. mm-mm. Lebih ke penikmat gue itu, lebih ke menikmati Hmm. musik. Ya udah nikmatin aja. Sesekali tahu lirik nyanyi, kalau enggak ya udah gitu. Gitu. Ya, ya, ya. Ya, jazz juga menarik sih. Menarik. Maksudnya, aku juga dulu denger ini apa sih musik gitu kan ya. Hmm. Kok kayaknya ini banget kompleks. Ya kan musiknya ganti-ganti gitu tune-nya apa-apa. Cuman Yes. lama-lama didengar, kok asik juga ya, seru juga ya gitu. Ya Hmm. lompat-lompat sama aku suka jazz, suka rock, Hmm. suka rap, suka pop gitu, macem-macem. Ya tetap lah kalau rap kan kita hidup di zaman Iwake. Kalau rap iya, aku Hmm. SD tuh Hmm. maksudnya mulai suka suka rap terus yang mulai suka rock alternatif tuh kelas 6 lah. Aku suka banget tuh Smashing Pumpkins gitu. Wah, itu grup bandnya dahsyat. Dahsyat banget. Terus Britpop zaman waktu itu namanya Britpop Invasion. Jadi Invasion maksudnya di mana Britpop lagi jaya-jayanya dan lagi banyak masuk misalnya kayak Hmm. Oasis, Blur Iya, iya, iya. dan Cat-Cat. teman-temannya tahun-tahun itu juga aku dengerin tuh jadi emang seru lah eh, musiknya juga ya apa namanya sampai sekarang juga sebenarnya masih aku dengerin ya kayak Oki bilang tadi masih dengerin yang belakang-belakang sih gitu. Dir, kalau Hmm. disuruh milih, Oasis atau Blur? Oasis Kenapa? karena first crushnya cie first crush zaman dulu kayak oh suka banget kalau nggak salah lihat video klipnya Oasis yang Wonderwall waktu itu ada lagunya. Terus wah ini siapa ini kok keren banget nih musiknya gitu kok beda ya. Aku langsung cari tahu terus aku suka tuh sama si vokalisnya itu kan adik kakak tuh Ya, aku Gallagher. suka sama yang nyanyinya dulunya gitu yang troublemaker gitu Noel apa ceritanya. Neil ya? Neil ya? Liam. Liam, ya, ya, ya. Liam kalau yang Noelnya kan yang emang main gitarnya Hmm. kan yang emang bikin musiknya kebanyakan gitu suka sama dia cuman memang aku akui sih kalau Blur itu ya kayak ahead of his time sih lintas zaman dia kayak Yes, bisa bikin lagu yang kayak udah buat zaman sekarang pun iya. masih Hmm. masuk Masih lihat, gitu ya. ngerti nggak Hmm. si Damon Albarn menurut aku genius juga dia gitu bikin musik-musiknya yang kayaknya timeless sih gitu kan aku tuh sering banget nonton konser juga Ki Hmm. jadi dulu ngejar itu kalau lagi keluar aku cari sampai keluar bandnya gitu aku nonton sampai lu di sana. Tapi Gitu yang sedih sih buat saya ya, saya ya pribadi, waktu Bung Glenn meninggal, aduh itu rasanya kok kayak ya dengan itu juga sedih banget. itu rasanya kok kita hidup di zaman dia, maksudnya dengan lagu-lagunya dia yang Iya, luar dan dia biasa sebagai gitu. seseorang yang pribadi juga sangat
humble. Orangnya humanis juga, orangnya juga positif, auranya dia tuh positif. Terus sosoknya baik juga ya, pokoknya kalau kan aku pernah kerja sama juga dulu gitu. Hmm. Jadi emang banyak hal yang dikenang dan sedih juga sih. Satu Iya, lagi dia, iya. Backstreet atau Boyzone? Boyzone. Boyzone. Berarti juga sedih waktu Stephen Gattuso meninggal. Iya, aku dulu nonton tuh dua-duanya, si Boyzone sama Hmm. si Backstreet Boys. Hmm. Terus waktu nonton si Backstreet, aku ingat banget temanku ngasih free tiket. Aku bilang, ya gue nontonnya ya paling gue gitu-gitu aja, cie. So bilang apa? Ya, ya udah deh. Apa namanya? Aku ngomong, gue nggak terlalu hafal gitu kalau nggak salah. Cie pas hari H-nya tahu semua lagu, soalnya jingkrak-jingkrak. Jadi kayak katanya cuma tahu beberapa, gimana sih gitu temen aku bilang kan. Yang di mana nonton dia? Di Jakarta, Oh ya, dia berarti sekitar 6 tahun lalu ya? Iya, udah 7 lebih tahun lama, lalu. bukan yang sama Backstreet tuh pernah sama yang New Kids ya, bukan yang sama New Kids Iya, iya, iya. Batch 1, 2, gitu. 3 lah ya. Heeh. Lebih Hmm. kok, kayaknya udah 10 tahunan lebih deh, seingat Hmm. aku. Boyzone juga ya itu bagus lagu-lagunya. Tapi sejauh mana ngefans dibanding itu atau Michael Jackson? Kalau Michael Jackson, aduh, sesuka itu aku. Aku ya pas dia meninggal nangisnya sampai seminggu, Ki. Tisu tuh di kamar tuh sampai pas nonton kan nonton funeralnya ada live tuh. Iya, iya. Tisu satu box. Terus sampai bengkak matanya gitu kan. Terus mama lewat, apa sih kamu? Ini sedih banget. Ini kan. Terus temen aku yang bercanda kan. Apa sih, Din? Apa diam? Pokoknya aku drama. Sedih banget. Terus aku mau cerita sama kakakku kan. Kita sama-sama penggemar. Sama Din gitu. Aku lagi karaoke. Terus ada lagu Michael Jackson. Terus aku nangis lama banget tadi gitu. Terus aku Dia, suka itu sama Michael Jackson tuh. dia itu kan konser yang aku tahu, nggak tahu ya, kayaknya udah lama nggak pernah masuk ke Asia Tenggara. Iya. Terakhir kan 30 tahun lalu kayak di Singapura. Iya, di Aku balik semua nggak kontrol. sempat nonton, Di, sedih. Maksudnya ya mungkin masih kecil banget juga. iya, Cuman maksudnya andaikan bisa nonton, pasti bahagia banget sih. tapi emang tetap respect sih sama keluarga Jackson. Dia dengan Janet ya, luar biasa ya. Benar, benar banget. Janet Jacksonnya juga masih berkarya. Masih, masih. Walaupun dengan Mm-mm. segala kontroversi yang ada, ya udahlah. Kita kan ngefansnya dari sebuah karya yang mereka ciptakan, bukan dari hidupan pribadinya. Benar nggak sih? Benar, maksudnya juga jangan terlalu sukanya tuh jadi sampai kayak eh pokoknya kalau kan ada ya, misalnya di luar karyanya dia melakukan hal yang nggak sesuai sama keinginan Mm-mm. fansnya, terus Mm. langsung di apa namanya di ban Mm. gitu atau Mm. di cut gitu. Menurut aku, iya jangan sampai segitunya banget. Lo harus memilah-milah nggak sih gitu. Dia Yes. kan manusia juga gitu yang di luar Iyalah. karyanya dia juga pasti punya sisi-sisi baik, sisi buruknya atau Betul. apapun ya. Ya bayangin dia nggak sempurna lah dia gitu. Jadi jangan Mm. kayak kita suka memframing gitu loh harus sesuai Betul. seperti pandangannya kita nih gitu kan ya. Mhm, Jadi mhm. dan kita kadang belum tahu juga itu kebenarannya. Kan kita nggak tahu persis. Yes. Setuju. Mm-mm, mm-mm, Din, terakhir. mm-mm. Nyanyilah dikit. Waduh, nyanyi apa? Langsung gitu, A waduh. apalah lagu yang kau suka, nyanyilah dikit. Ada apa dengan Oki? Cie gitu. Aduh, aduh, aduh. Bukan ada apa dengan Dina, ada apa dengan Oki. Top of mind aja yang terlintas di pikiran Dina itulah. Lagunya ini deh, kesukaanku Stevie Wonder boleh nggak? Boleh. Tahu nggak Oki Stevie Wonder? Ya, itu Pernah, tapi panutan tahu kita. kan itu ya, apa yang Overjoy ada ya, yang Boleh. lagunya paling gampang. Tuh. Ini nggak ada dalam skrip deh kayaknya, nggak disuruh nyanyi. Aduh, ya, aku lihat dulu nih liriknya. Oke. One, two, 1, 2, 3, 4. Over time, I've been building my castle of love just for two. Though you never knew you were my reason. I've gone much too far for you now to say that I've got to throw my castle away over dreams. I have picked out a perfect come true.
Though you never knew it was of you, I've been dreaming. The Sandman has come from too far away for Iya. you to say, "Come back some other day." And though you don't believe that they do come true. For did my dreams come true when I look at you? And maybe too, if you would believe, you too might be overjoyed, over love, over me. Iya. Maaf Hmm. ya, Hmm. suaranya ngepas Hmm. banget, maafkan. Oke, sahabat Oki, keren ya. Kalau ditanya masih pengen ngobrol, wah, nggak akan selesai. Semoga apa yang kita bagikan, apa yang saya bagikan dengan Dina di hari ini, bisa diambil ya manfaatnya, bisa diambil hal yang Amin, baik, betul. bahwa passion itu memang harus dimiliki oleh semua orang. Tapi jangan jadikan passion sebagai beban. Senangin aja, nikmati aja. Dan ya, ikutin aja kemana dia mau pergi. Datanglah. Maka passion bisa jadikan apa ya, bukan pemuas, tapi lebih kebahagiaan yang kita cari dan sebagai energi tambahan juga buat kita. Dina, thank you banget. Thank you banget Oki, semoga ada hal positif yang bisa yang Amin. diambil dan oleh sahabat Oki juga bisa diambil pelajarannya. Amin. Iya, semoga sehat-sehat semuanya. Dan tadi aku setuju banget, passion itu sesuatu yang bisa jadi penggerak energi dan apapun yang dikerjakan, yang penting bertanggung jawab sama apa yang dilakukan. Punya hobi sebanyak-banyaknya nggak apa-apa, Yes. asal tahu batas dan membagi waktunya, oke. Oke, thank you banyak buat semua sahabat Oki yang sampai detik ini. Kalau ada salah-salah dari kami berdua, mohon maaf. Maaf banget kalau ada Ya, salah-salah kata. sampai ketemu di video saya berikutnya. Thank Sampai you, ketemu Dina. lagi. Bye-bye. Bye.